Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan pakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa panjang-panjang mereka. Ini pasti akan mendapat hukuman yang lebih berat." Pada suatu hari lain, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia masukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh yang terkecil. Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang masukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dalam kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi. Kalau boleh tanya, siapa yang ke gereja minggu kemarin? Angkat tangan. Ya. Sedikit sekali ke gereja minggu kemarin. Enggak berani ya. Semua ke gereja? Pertanyaannya adalah, kemarin masih ingatkah bacaan Injilnya apa? Lupa? Waduh, hati-hati loh. Hati-hati loh Bapak Ibu loh. Kita dibintang untuk berjaga-jaga. Jangan sampai kita pada minggu-minggu itu lalu kemudian kita dipanggil Tuhan, lalu malaikat bertanya sebelum masuk surga, bacaan Injil kemarin apa? Minggu kemarin. Lupa lagi. Bacaan Injil minggu kemarin apa? Wah, masuk surga nggak nih ya? Bacaan minggu kemarin masih ingat atau tidak? Lupa ya. Saudara-saudari, kalau masih ingat dan yang sudah ingat pasti akan mengingat kembali, yaitu bagaimana disampaikan apa perintah yang utama dan pertama. Masih ingat ya? Yang ingat pasti masuk surga nanti tuh. Apa perintah utama? Perintah utamanya adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, pikiranmu, tenagamu, dan seluruhnya. Dan juga kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu bacaan yang kita dengarkan pada minggu yang lalu. Gereja biasa memberikan sabda yang kita renungkan itu pelan-pelan supaya kita masuk, mengunyah, merenungkannya. Seperti orang makan itu tidak mungkin makan dirapel setahun, tidak mungkin makan dirapel seminggu. Pasti orang makan sehari 3 kali, sehari 2 kali. Dan terus begitu ya, tidak mungkin dirapel habis dalam 1 minggu gitu, 1 hari dimakan. Kita diajak untuk mengunyah, mencerna dan juga merenungkan itu. Dan minggu ini dilanjutkan lagi dengan sebuah contoh, bagaimana seorang yang melakukan kasihnya kepada Allah, mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran dan tenaga itu seperti apa. Dan juga sama seperti diri sendiri. Lalu Yesus memberikan suatu contoh yang nyata, bukan perumpamaan, yaitu ada seorang janda yang miskin yang mempersembahkan untuk persembahan di bait Allah itu. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan,
kalau kita dengar janda miskin. Ini dua kata yang sangat membuat dalam gambaran bangsa Yahudi adalah dua kata yang membuat orang itu paling rendah. Sudah janda, miskin. Janda sendiri dalam tradisi orang Yahudi itu adalah orang yang lemah, orang yang tidak punya kuasa apa-apa. Dan artinya sendiri ketika kalau ditulis dalam bahasa Ibrani, almanah itu adalah orang yang tidak mampu berkata-kata. Dia punya mulut dan dia bisa berbicara, tapi kata dasarnya sendiri, almanah itu adalah orang yang tidak bisa berkata-kata. Kenapa? Karena mereka memang tidak punya hak untuk bersuara, karena tidak ada yang mewakili, yaitu suaminya. Dan yang kedua, dari bahasa Yunani sendiri artinya adalah kairah. Artinya itu adalah yang kosong, tidak ada punya apa-apa. Ditambah lagi yang miskin lagi. Itu adalah dua kata yang paling rendah. Jadi Yesus mencontohkan, melihat dalam kenyataan ada seorang yang paling rendah, yang dipandang rendah, itu mau mengasihi Allah. Seperti apa? Dia memberikan persembahan. Dan persembahan itu sudah dikatakan tadi, karena dia tidak punya apa-apa, dia hanya bisa memberikan 2 peser uang tembaga. Seberapa banyak 2 peser uang tembaga itu? Kalau kita ingat, Yesus memberikan cerita tentang 1 dinar 1 hari, upah seorang pekerja, kira-kira 1 dinar itu adalah 128 peser. Peser itu kalau adalah uang Romawi, dalam bahasa Romawinya lepton. Itu kalau dibuat 1 dinar 128, dia mempersembahkan 2 peser, bisa dikira-kira saja zaman sekarang mungkin sebesar 1.000 rupiah, 2 peser berarti 2.000 rupiah. Saudara-saudari, itulah yang dia punya pada hari itu. Uang itu yang dia punya, yang kemudian dia berikan untuk persembahan. Tentu kalau kita mempersembahkan 2.000, nah itu adalah mungkin adalah uang dari sisa dan kelebihan. Tetapi bagi janda miskin ini, kalau kita ngasih 2.000 juga ke Pak Oga, itu adalah kelebihan. Tetapi kalau kita melihat dari cerita ini, 2 peser itu adalah bagi janda yang miskin itu adalah nafkahnya. Bagi kita mungkin tidak masuk akal, beli 2.000 tuh sekarang dapat apa? 2.000 rupiah. Tapi pada waktu zaman Yesus 2.000 rupiah mungkin dapat nasi sama lauk ya. Itu adalah jatah makannya, yang dia sudah tidak punya ada uang lagi. Di rumahnya tidak ada uang lagi, dan itu setiap hari dia dapatkan itu karena adalah suatu persembahan yang diberikan untuk pemeliharaan janda-janda miskin yang juga dia dapatkan. Tapi dia berikan itu kepada Bait Allah sendiri. Nah, yang menarik di sini adalah kata yang disampaikan Yesus. Semua orang-orang yang kaya itu memberi dari kelimpahannya, sedangkan ia memberi dari kekurangannya. Nah, ini perlu dipahami kata ini. Apa yang dimaksud kelimpahan? Kata kelimpahan itu bagi kita mungkin adalah suatu kekayaan yang luar biasa, yang berlimpah-limpah sehingga orang bisa memberikan banyak. Tetapi kata ini adalah mengandung suatu makna lain. Perisos ini adalah bahasa Yunani yang menunjukkan sisa, yaitu adalah hal yang tidak diperlukan. Jadi kalau Bapak Ibu itu beli beras, biasanya kalau beli beras zaman dulu itu ada yang namanya itu adalah takarannya 1 liter. Nah kalau sudah diambil, kelebihan itu kan akan disisir, ya, akan disisir begitu. Jadi pas gitu. Jadi itulah sebenarnya yang orang itu kumpulkan. Sedangkan kelebihannya itu yang sisa-sisanya tadi. Nah sisa-sisa atau remah-remah itulah itu yang disebut dengan kelebihan. Jadi yang dimaksud Yesus adalah semua orang memberi dari kelimpahannya, dari sisanya, dari sisa-sisa, dari yang tidak berguna lagi. Itu adalah perisos, kelebihan. Sedangkan apa yang dimaksud dengan kekurangan, itu adalah hosteros. Kekurangan itu adalah sesuatu yang disebut di sini adalah bagian terakhir. Jadi kalau ibarat tadi beras yang dikumpulkan, sudah disisir, yang utama ini dia pakai, tapi tinggal sedikit, tinggal 2 keping saja. Yang utama itulah, tinggal yang terakhir.
Jadi yang disebut dengan kekurangan itu adalah yang paling terakhir dari yang dia miliki. Yang paling akhir, jadi sudah tidak punya apa-apa lagi, tidak punya tabungan lagi di rumah, tidak punya simpanan beras lagi di rumah, tidak punya simpanan uang lagi di rumah, yang terakhir dia berikan. Nah, kalau kita memahami arti ini, berarti kalau tadi Yesus memberikan contoh dengan janda yang miskin itu, mengasihi Allah dengan segenap hati, tenaga, dan pikiran, udah sangat jelas sekali. Bahwa mengasihi Allah dengan tenaga, dengan segenap pikiran dan kekuatan, itu tidak dengan sisa, tidak dengan kelebihan yang tidak berguna, tetapi adalah dari yang utama, bahkan yang paling terakhir. Itu adalah yang dimaksud dari kekurangan itu. Maka saudara-saudari yang dikasih Tuhan, cerita ini disampaikan kepada para murid yang sama mendengarkan pengajaran yang sama seperti sabda yang kita dengarkan minggu lalu, bahwa mengasihi Allah dengan segenap tenaga dan pikiran itu contohnya yang dilakukan oleh janda miskin ini, yaitu adalah memberikan dari yang paling terakhir dalam yang dia punyai, dari seluruh hidupnya, dan bahkan itu dikatakan adalah nafkahnya dalam hari itu, dan kemarin atau besok dia tidak punya apa-apa lagi. Hal ini mau menunjukkan kepada kita, yaitu adalah suatu pemahaman yang jelas mengasihi Allah dengan segenap hati dan pikiran dan tenaga itu bukan dengan sisa, bukan dengan hal yang terbuang, tetapi dari seluruh diri kita yang ada, bahkan yang paling terakhir harus dipersembahkan dalam hidup kita. Dan saudara-saudari, janda ini kemudian juga mempersembahkan yang terakhir, berarti dia memberikan seluruh dirinya itu, mempercayakan seluruhnya kepada Tuhan itu dan kepada penyelenggaraan ilahi. Besok mau makan apa, dia percaya sama Tuhan, pasti dia akan kasih. Dia percaya sama Tuhan, besok pasti akan bisa makan. Yang penting hari ini saya memberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika orang dengan kelebihannya itu, maka berbeda dengan janda ini, yang dia mengandalkan Tuhan, dia berikan semuanya, biar Tuhan besok yang memberikan saya makanan. Tetapi ketika yang tadi, dengan kelebihan tadi, maka yang sisa diberikan, orang yang memberikan kelebihan bergantung pada yang dia punya itu. Tidak bergantung pada Tuhan, tapi besok saya pasti punya tabungan, besok saya masih punya simpanan, besok saya masih punya apa yang saya berikan, karena saya mengandalkan itu. Itu konsep yang dimaksud dalam Injil ini. Maka saudara-saudari yang dikasih Tuhan, memberi kepada Tuhan dengan segenap hati bukan hanya memberi uang. Memberi dengan segenap hati bukan hanya memberi harta, tetapi memberi dengan segenap hati kepada Allah itu adalah dengan apa yang kita punya, waktu kita, tenaga kita. Kita bisa bayangkan minggu ini adalah harinya Tuhan, Dominus, ya. Harinya Tuhan. Harinya Tuhan itu kadang-kadang juga kita langsung bagi-bagi aja. Sudah seminggu dikasih waktu 1 hari, kita pun juga masih menyisakan hari Minggu. Belum untuk nanti keluarga, belum untuk jalan-jalan, belum untuk makan bersama, belum untuk teman-teman berkumpul. Nanti Tuhannya waktunya sedikit. Hari Minggu jam 6 gak bisa misa, jam 7 masih ada sore. Sore lagi ternyata dipakai lagi. Habislah waktu untuk Tuhan. Tuhan hanya dipakai waktunya untuk sisa. Itu baru mengenai soal dari waktu. Dari tenaga tentu banyak sekali hal yang bisa dilakukan dalam pelayanan-pelayanan. Kadang-kadang diminta, Pak bisa jadi ketua lingkungan, entar dulu Romo saya masih banyak pekerjaan, nanti kalau sudah saya pensiun. Maksudnya nanti waktunya kalau sisa. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, tentu hal ini menjadi permenungan. Bagaimana mengasihi Allah dengan segenap tenaga dan pikiran. Dan itu nyambung dengan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Janda miskin ini memberikan seluruh nafkah hidupnya dan memberikan kepada bait Allah karena dia tahu uang itu nanti diputar lagi untuk orang yang sama dengan dia, yang miskin seperti dia, akan dibagikan lagi. Ketika orang memberikan waktunya untuk Tuhan dengan pelayanan, dia tahu waktunya itu bukan hanya untuk Tuhan, tetapi dibaktikan juga untuk kebaikan pelayanan sesamanya. Maka kunci yang pertama mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan pikiran adalah kata-kata ini. Bukan kelebihan yang artinya sisa, tetapi adalah yang paling utama dan bahkan yang paling terakhir kita berikan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kita, bagaimana kita juga menyisakan
segala sesuatunya itu bukan sisa-sisa itu yang kita berikan kepada Allah, tetapi adalah mempersiapkan yang terbaik untuk diberikan kepada Tuhan. Apa yang kita miliki, baik waktu, tenaga, bahkan juga harta kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.